salah satu pimpinannya bilang, biar aja kita bisnis gelap seperti ini dan orang pajak saya disogok aja. Anda orang Indonesia apa orang China? Are you Indonesian or Chinese? Manajer keuangan itu manajer keuangan. Direktur keuangannya. Manajer keuangan, Mister apa? Pak Menteri Keuangan. Menteri Keuangan saya, Purbaya. Keuangan PT. Oh, yang keuangan PT. Lagi Cina tadi ya? Iya, lagi Cina. Manajer keuangan. Manajer keuangannya. Cuti. Yang sekarang pimpinannya siapa? Sebenarnya Mr. Lee ya? Anda sebagai apa di sini? Direktur utama. Direktur utama. Please have a seat. Duduk. Saudara. Sama. Udah berapa lama di sini? Oh, dulu saya ini. 18 tahun. 18 tahun. Oh. Istri orang mana sekarang? Apa? Istrinya orang mana? Istrinya orang China. Orang China. From which, dari provinsi mana? Fujian. Fujian. Oh, tempatnya itu ya. Fujian kan tempatnya situ kan? Ip Man. Fujian samping Taiwan. Samping Taiwan ya, itu tempatnya Ip Man dari situ kan? Fujian ya. Ah, Fujian ya. Jauh kumpul ya. Ini alasan saya kesini kan, saya ada laporan bahwa ada tindakan-tindakan dari sini yang tidak sepenuhnya patuh hukum. Saya ingin itu aja, investigasi itu benar apa enggak, dan kalau bisa ke depan Anda perbaiki. Jadi kita tidak ingin mengganggu usaha, tapi saya ingin semuanya berjalan sesuai aturan. 说他有哪个查到有哪个我们部没有根据哪个政府的哪个什么规定的，所以要过来查一下是不是真的有这个事情。如果有的话，他哪个希望以后我们会跟着他们的哪个规定了。我们遵守当地的法律。 Saya, ya? Taati aturan dari itu Pak, ketentuan dari itu paham ya? Saya baru pulang dari Cina kemarin, ketemu Menteri Keuangan Cina. Dubes ini juga udah pernah ketemu ya, Bank Sentral, tapi yang utamanya Menteri Keuangan ya, yang dekat pemerintahan di sana. Saya jamin juga akan menjaga investasi Cina di Indonesia selama mereka menjalankan sesuai aturan. 他说他哪个刚从中国回来， Siapa nih Menteri Keuangan Cina? 见哪个财务？ Lupa kemarin. Ini investigasi awal gimana saja Pak? Iya. Ini kan kita menemukan indikasi apa ya, PPH Badan teman-teman ya, PPH Tambahan. Omsetnya 2 triliun lebih setahun kan. Ya, BPH badannya gimana? Kan itu hanya labanya kurang lebih 31 miliar. Asalnya 11 miliar. Itu bisa dijelaskan Pak. 哦，就是他查到那个 BPH 巴的那个什么公司的税嘛，就查大概10M。BPH 巴的那个公司哪个收入的税？ Pajak tahunan kan? 它每年的那个ada selisih sekitar 10M gitu Pak? Bukan, hanya 10M setahun kontribusi pajaknya. Oh, maksudnya kontribusinya hanya 10M? Ya, jadi pendapatan 2 triliun setahun. 还查到那个10M？ 是指哪个公司？就我们公司吧，中药的。中药的PPH，这个给到税务财务那个人查一下。 Cuma sekian ya. Itu kita coba minta bagian pajak kita untuk ngecek dulu Pak dia. Makanya kita kasih untuk mengklarifikasi itu. Nanti kita akan minta semua dokumen yang diperlukan ya. Ini berapa lama perlunya ini? Selama 3 bulan. Lama amat lu kerjanya gimana 3 bulan? Maksudnya dokumennya 3 bulan. 3 bulan ke belakang. Enggak, mau saya berapa lama proses ini bisa selesai? Oh, kelamaan. Seminggu lah. Begitu dia kasih, seminggu selesai. Jangan kelamaan lu, nanti gue dianggap gak ada kerjaan. Jangan ini doang. Ya, kalau
semua dokumen-dokumen terkait dengan Jadi kita ini kan kita lagi saya dapat informasi 40 perusahaan pajak sejenis di sini maupun di tempat lain melakukan bisnis di mana ketika Anda jual sebagian pakai cash basis sehingga tidak terdeteksi pajaknya. Jadi perusahaan domestik yang lain di sini cemburu, jadi mereka bilang itu bukan praktik bisnis yang benar. Jadi kita akan bereskan itu aja sebetulnya. 他说到哪个做我们哪个卖东西跟用哪个现金的，如果现在都没有报税嘛， 但是我们也 aturan Pak. Oke, makanya saya mau periksa seperti apa. Karena sebagian dari asosiasi ada 40 perusahaan baja Cina yang seperti ini. Salah satu pimpinannya bilang, biar aja kita bisnis gelap seperti ini dan orang pajak saya disogok aja. Dan Indonesia nggak mungkin berubah, orang saya brengsek semua, bisa disogok. Jadi sekarang saya mau betulin itu. 他说，有10个哪个公司这家变成怎样，然后有一个公司的领导这样讲哪个，这没问题的，我们这样做，反正我们给钱给你们就 OK 了嘛，没事情，没问题。但是跟哪个其他的公司讲，不是我们这边的有的公司这样讲，然后他现在要哪个搞清楚说他们不会收钱的。是因为我们的产品很多都卖到工地去了，包括 Indisuper 的都是这边最大的经销商。就是有哪个我要有们是税的，没有进工地的，对的，对。没有哪个卖现金的哦。Dan di sini semua juga penjualannya memakai faktur pajak Pak, pakai PPN, nggak pakai cash itu. Bagus kalau gitu. Tapi nanti akan kita investigasi sebetulnya seperti apa. Saya ketemu Menteri Keuangan Anda Lan Fuan di Beijing. Ya, saya janji sama dia jaga investor di sini. Saya akan jaga betul selama sesuai dengan aturan. Jadi dua arah lah, kita saling membantu. 去哪个北京见你们哪个财务部长，但是要希望他会帮忙哪个照顾中国投资在这边的，他说他会，我有看到新闻，他会照顾，但是你们要跟着哪个他的哪个法律那边，dia ada nonton berita juga Pak. Oh, nonton juga. Jadi dulu juga saya sering ke Cina, saya ketemu Wang Yi berapa kali itu. Wang Yi yang orang foreign minister, right? Third in Politburo, right? Orang ketiga di Politburo. Wang Yi itu sekarang ketiga di Politburo. Tiga apa? Nomor 3 di Politburo setelah Xi Jinping, satu lagi dia yang ketiga ya. Tinggi sekali ya. And NDRC juga saya sering ketemu. Jadi kita jaga, cuman tolong hormati hukum kita. Jadi nanti kalau ada apa-apa, tujuannya bukan untuk mematikan usaha, tapi kan mensinergikan dengan peraturan yang ada. Nanti akan dicari jalan yang terbaik buat semuanya. Bukan ini aja, bukan perusahaan ini aja, tapi perusahaan yang sejenis yang lain, termasuk perusahaan Indonesia juga sama. 他会哪个照顾哪个你们投资的中国投资，但是你要按哪个法律那边，或者照顾哪个你们中国投资，但是我们本地的公司他会照顾的，就说哪个跟就哪个法律。 Jadi prosesnya berapa lama nih? Nanti mungkin tolong kalau bisa semua dokumen terkait dengan pembelian. Oke, kalau gitu gue yang ngomong di sini nih. Jadi nanti akan kita minta dokumen timbangan dan data terima barang, dokumen impor, daftar supplier dan nilai pembeliannya, dokumen pembelian dan kwitansi, bukti bayar, bukti transfer keluar, buku pembelian, nanti kita taruh ya, buku pembelian, daftar pelanggan dan nilai penjualannya, dokumen penjualan dan bukti kas masuk atau bukti transfer masuk, buku penjualan, buku persediaan, rekening koran semua bank, daftar tenaga kerja termasuk tenaga kerja asing. Nah, terjemahin baca itu. 他需要这个文件，然后地方那边过程哪个称的哪个收东西的文件，然后进口文件，然后supply那边的哪个我们哪个供应商跟哪个金额多少，然后我们买的哪个他的归单息还是什么哪个文件转账给他们的也要
然后我们如果我们哪个登记哪个买什么要有登记怎样嘛，哪个也要，然后我们的哪个卖给谁，然后哪个金额多少也要，这个跟哪个什么文件有关，哪个钱进还是从银行那边进的也要，然后如果哪个卖哪个产品的登记，不是哪个它的我们库存。登记库存的，然后全部银行的那个每个月报告，跟全部工人员工跟包括那个中国人的员工名单。Gimana nih, bagus pabriknya? Bagus kayaknya ya. Lagi berbenah, Pak Menteri. Ya. Yang mau ISO 14.000 sama ISO 45.000. Ya lu buat aja ini bagus. Siap, Gua dukung kok. Cuman bayarnya yang betul pajaknya. siap, Gua diketawain orang soalnya. siap. Kalau ada 40 yang begini perusahaan ini katanya. Ya datangin satu-satu. Jadi tujuannya bukan nutup atau balance. Yang belum nanti kalau ada pajak yang mau dibayar. Siap. Nanti apa? Kalau ada kesulitan diomongin gimana caranya. Hanya kesulitan ganggu, entah dicil, entah gimana. Pokoknya kita cari jalan terbaik supaya dua-duanya untung. Berapa orang di sini? 180. Teman-teman lu. Lokal. Orang Indonesia berapa? Orang Indonesia 180, orang Cina-nya ngasihnya 80. Jadi patah. Ya cuma gini aja. Dibuat apa nih? Dibuat baja tarik ya. Ini buat ini. Hah? 50 di dalam, Pak. Ah, teknologinya nggak tinggi-tinggi amat ya. Sederhana, Pak Menteri. Sederhana gue lihat sih. Ya lu bikin maju lah. Siap. Tapi bayar yang betul. Itu pasti, Pak Menteri. Gua nggak ganggu kok. Cuman kalau gue dikit ya. Ini yang bukan high tech ya, kalau yang sedikit itunya ya. Orang Trisakti berapa di sini? Orang sini. Ini kita. Orang Trisakti ada berapa? Satunya ada 20. Trisakti. Tapi enggak Pegawai itu. proses. Bahan dari mana ini? Bahannya dari mana? Dalam negeri? Lokal semua ya? Jangan dekat. Nah tadi itu, panas itu. Hasil pelaburan masuk ini, kemudian di SPM, keluar dari jalan, masuk lagi langsung crawling. Tarik kayak gitu ya, coba. Itu prosesnya continue. Buat fair, buat Sederhana kan, teknologinya nggak canggih-canggih amat, lo lihat. nggak ada maksudnya dicakin ini jarang. Yang mereka tekun ya, lu tekun ya. Oke. Gaji gimana? Bagus? Gaji pakai uang SP, tapi di dalam itu udah banyak ikut aturan dari Kemenaker. Sesuai ya, Skala sesuai ya. upah, skala upah. Oh, udah bagus. Makanya jangan main mati. PR yang bener. Karena serikatnya ada 3 di sini, Pak Menteri. Apa? Serikat pekerja ada 3 di kontrolnya. Oh, Mereka enggak. aman jadi. Jangan kebanyakan mogok juga, ntar berhenti. Justru kita rangkul Pak Menteri. Kan saran-saran dari teman-teman di Kemenaker pembantu kita rangkul serikat pekerja. Oke, good. Defend. Sudah diuji hasilnya sesuai standar. Emang lebih bagus teknologi itu ya. Pak, teknologi ke mana, Pak? Sederhana tapi lebih bagus dibanding punya Indonesia. Dugaan gua. Ya, ada 500 orang, 480.
orang dulu. 500 orang Indonesia kan? Ya lu jagain pokoknya. Jangan sampai ada kegangguan. Iya, jadi saya bilang tujuan saya nggak akan membunuh, tapi membuat mereka berbisnis secara fair, sehingga yang lain juga nggak dirugikan. Saya katakan ke mereka juga, tolong sampaikan ke teman-teman mereka yang dari Cina juga bahwa tujuan kita adalah memastikan mereka berbisnis di sini dengan baik. Saya akan datangin lagi nanti beberapa perusahaan sesuai dengan data yang ada di saya. Mereka berjanji akan berapa lama Pak tadi untuk mengumpulkan data dan kembali melaporkan? No, bukan mereka yang janji, saya tanya orang pajak saya berapa lama Anda bisa beresin ini. Mereka bilang sih 1 bulan, saya bilang kelamaan, seminggu 2 minggu lah beresin. Tapi oleh pihak perusahaan sih siap untuk menyerahkan data yang diminta. Izin Pak Menteri, boleh dijelaskan Pak, giat tadi pagi ke salah satu perusahaan baja di Pulau Gadung seperti apa hasilnya? Oh, tadi pagi saya datang ke salah satu perusahaan baja Cina di Pulau Gadung untuk melihat seperti apa sih kegiatan mereka. Karena ada indikasi awal bahwa mereka melakukan praktek bisnis yang tidak fair, dalam pengertian penjualannya cash basis dan lain-lain, sehingga bayar pajaknya turun, importnya juga turun, PPN-nya juga turun, PPh juga turun. Jadi kita pastikan ke depan itu nggak terjadi. Tadi kita minta klarifikasi ke perusahaannya dan saya minta mereka untuk menyediakan dokumen-dokumen yang terkait supaya kita bisa lihat secara fair apa yang mereka kerjakan di sana. Saya tekankan ke mereka juga bahwa tujuan kedatangan saya ke situ bukan untuk membunuh perusahaan itu, tapi untuk memastikan mereka melakukan bisnis secara fair sehingga ada persaingan yang fair di industri baja di Indonesia. Sekarang kan dalam tahap klarifikasi Pak, data yang Bapak terima, kira-kira mereka itu melakukan apa tadi Pak? Kalau saya lihat ya data sementara, kalau nominal mungkin nggak bisa sebutin, tapi kalau data sementara kelihatan sekali mereka dari penjualan sekian triliun, berapa tadi saya lupa, hampir 10 triliun, pajaknya terlalu kecil, mungkin di bawah 20 miliar, terlalu kecil untuk kegiatan yang segitu besar. Jadi kita duga ada beberapa loophole yang mereka manfaatkan untuk mengurangi pembayaran pajak mereka ke negara. Kita pastikan itu nggak terjadi, atau mereka harus menjalankan bisnis sesuai dengan aturan. Respon dari mereka ketika tadi teman-teman datang atau Bapak datang seperti apa Pak? Sepertinya ya kaget, tapi sih mereka bilang mereka akan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, jadi nggak ada masalah. Pimpinan perusahaan tadi bilang bahwa mereka sudah melakukan semuanya sesuai dengan peraturan yang ada. Tapi kan saya nggak tahu benar apa nggak omongannya dia. Tapi kalau data indikasi awal kelihatan sekali pajaknya terlalu kecil dibanding volume perdagangannya.